Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan membaca doa tersebut, pembelajaran dari awal sampai akhir berjalan dengan semestinya. Pada video ini, saya akan memberikan materi tentang panca indera manusia. Sebelum memasuki materi, mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Adik-adik semua, mari kita belajar mengenal panca indera. Ada 5 macamnya: mata, hidung, telinga, lidah, dan juga kulit. Itu semua ciptaan dari Allah. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba. Itu semua fungsinya panca indera. Baik, langsung saja kita memasuki materi. Yang pertama yaitu pengertian alat indera. Ada yang tahu apa itu alat indera? Alat indera merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Saat suatu indera mengenali atau merasakan sesuatu, indera akan mengumpulkan informasi untuk memberikan persepsi dan respon terhadap apa yang diketahui. Kemampuan indera untuk merasakan sesuatu ini sangat penting dalam menjalankan hampir seluruh aspek kognitif, perilaku, dan pikiran dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada jenis alat indera. Apa yang sudah kita nyanyikan bersama-sama tadi. Jenis alat indera itu ada 5. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang keempat lidah, dan yang terakhir adalah kulit. Selanjutnya ada bagian dan fungsi alat indera. Yang pertama adalah mata. Terdapat 4 bagian luar mata yang dapat diamati. Yang pertama adalah kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk menutup sekaligus melindungi dan menjaga dari masuknya benda asing dari luar mata, seperti debu, asap, pasir, ataupun serpihannya. Yang kedua adalah alis mata. Alis mata merupakan satu bagian luar mata yang bisa dengan mudah kamu identifikasi atau kita identifikasi. Fungsi dari bulu mata adalah untuk menahan keringat dari atas dahi agar tidak masuk mengenai bola mata. Yang ketiga yaitu bulu mata. Bulu mata menjadi bagian salah satu luar mata berikutnya. Fungsi bulu mata antara lain untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata dan mencegah masuknya kotoran atau objek kecil ke dalam mata, misalnya debu, pasir, atau serpihan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada kelenjar mata air. Berfungsi adalah untuk menghasilkan air mata. Hal ini penting untuk membasahi mata dan menjaga mata agar tetap lembab. Selain itu, kelenjar mata juga berguna untuk menyapu atau membersihkan mata dari debu, membunuh berbagai bibit penyakit dari mata. Yang kedua ada telinga. Telinga atau kuping adalah organ yang bertanggung jawab untuk berfungsi pendengaran. Bagian-bagian telinga. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan rongga telinga yang menjadi batas dengan telinga bagian dalam. Setiap bagian telinga itu memiliki fungsi masing-masing, yaitu daun telinga atau pinna adalah bagian yang paling terlihat dari telinga luar.
Fungsi dari daun telinga adalah untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke dalam bagian saluran telinga, luar rongga telinga, luar yang dilapisi dengan rambut dan kelenjar yang mengeluarkan lilin untuk merekatkan kotoran hingga mencegah masuknya air maupun benda asing ke dalam, maupun benda asing lebih dalam. Selanjutnya atau yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara tetap seimbang. Ruang telinga bagian tengah berhubungan dengan telinga luar melalui membar timpani atau gendang telinga. Selain gendang telinga, di telinga bagian tengah terdapat juga bagian lain bernama saluran Eustachius dan 3 tulang pendengaran. Berikut ini fungsi-fungsi bagian tersebut. Yang pertama, gendang telinga berfungsi menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga. Tuba Eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut atau rongga faring. Selanjutnya ada tuba Eustachius memiliki fungsi menyamakan tekanan udara antara telinga bagian dalam dengan tekanan udara luar. Yang ketiga yaitu 3 tulang kecil, yakni tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Di dalam telinga tengah memiliki fungsi mentransfer getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Selanjutnya ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam secara umum berfungsi mengoperasikan indera keseimbangan tubuh dari berisi organ pendengaran. Ada 2 bagian utama di telinga bagian dalam. Yang pertama yaitu kanal semisirkularis, terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Di bagian ini terdapat reseptor keseimbangannya. Yang kedua ada koklea atau rumah siput, yang di dalamnya terdapat alat kortil yang mengandung saraf pendengar atau alat pendengaran. Di dalam koklea juga terdapat cairan limfe yang disebut endolimfe, sedangkan yang di luar klokea disebut perilimfe. Panca indera yang ketiga adalah hidung. Hidung merupakan salah satu bagian dari organ tubuh manusia yang terletak di bagian luar tubuh dan tepat berada di daerah wajah atau tepat berada di tengah wajah. Hidung berfungsi sebagai organ pernapasan dan juga sebagai indera penciuman. Bagian-bagian hidung. Yang pertama ada lubang hidung. Lubang hidung yang terdapat pada manusia ada 2 buah lubang dan keduanya berfungsi sebagai pelindung hidung dari ancaman yang datang dari luar. Yang kedua ada bulu hidung. Bulu hidung merupakan bagian yang terdiri dari rambut-rambut halus yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Yang ketiga ada rongga hidung, berfungsi sebagai penjaga kelembaban, suhu, dan tekanan udara. Dan yang terakhir ada saraf hidung. Saraf hidung juga disebut dengan olfaktori, merupakan salah satu bagian dari saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak sebagai saraf kranial. 1. Saraf pada hidung ini berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman, serta saraf ini berperan sebagai penerima rangsangan aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup. Fungsi dari saraf ini juga berhubungan dengan rasa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh tubuh. Yang kelima ada yang dinamakan dengan saluran hidung atau nasofaring. Bagian saluran hidung merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus sistem pernapasan tubuh manusia, karena bagian ini merupakan bagian penghubung antara hidung dengan tenggorokan. Fungsi lidah yaitu sebagai alat pengecap, membantu berkomunikasi, mengunyah makanan, membantu menelan, membantu menghisap, membantu menyentuh, dan melindungi mulut dari kuman. Bagian-bagian lidah. Yang pertama ada dasar lidah, yang kedua badan lidah, dan yang ketiga ujung lidah, keempat dorsum lidah, dan yang terakhir adalah bawah lidah.
Yang terakhir adalah indera manusia yang kelima, yaitu kulit. Secara umum, fungsi kulit bagi tubuh ada 5. Yang pertama, melindungi tubuh. Yang kedua, menjaga suhu tubuh. Yang ketiga, menyimpan lemak. Yang keempat, menghasilkan vitamin D alami. Dan yang terakhir, menjaga indera peraba. Terdapat 3 bagian dalam kulit. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Secara umum, epidermis bertindak sebagai perlindungan dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Yang kedua ada yang dinamakan dengan dermis. Fungsi dermis pada lapisan kulit manusia antara lain membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit terlihat halus dan lembut. Yang terakhir atau yang ketiga ada yang dinamakan dengan subkutan. Lapisan terdalam dari kulit adalah jaringan subkutan, hipodermis dan subkutis. Secara teknis ini bukan bagian dari kulit, tapi membantu menempelkan kulit ke tulang dan otot. Jaringan subkutan juga menyediakan kulit dengan saraf dan suplai darah. Nah, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.